Oke teman-teman semuanya, selamat pagi. Di kesempatan pagi hari ini, di Hari Raya Lebaran, Umroh mengucapkan selamat Hari Raya Lebaran untuk teman-teman semuanya. Semoga sehat-sehat dan berbahagia selalu dan berkah ya di Hari Raya Lebaran ini. Mohon maaf lahir dan batin. Jadi di kesempatan pagi hari ini, Umroh akan mengajak teman-teman semuanya untuk Lebaran Ride di suasana pedesaan dengan panorama estetik asik tentunya di suasana pemandangan panorama persawahan yang masih asri dan natural di daerah Kabupaten Tabanan. Oke, kita akan lanjut dulu perjalanannya. Oke teman-teman semuanya, kembali lagi di channel DK6060 Bro. Jadi di kesempatan pagi hari ini konten Ramadan Ride teman-teman, Lebaran Ride tepatnya, karena ini adalah hari H, perayaan Hari Raya Idul Fitri di 1447 Hijriah. Jadi sebelum umroh lanjut, umroh mau mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri untuk teman-teman semuanya, umat muslim yang merayakan Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin, dan umroh mau doakan juga semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat-sehat dan berbahagia selalu sekeluarga. Oke, jadi beginilah suasana kota Denpasar di pagi hari ini yang ditinggal oleh pemudik untuk pulang kampung halaman dalam rangka Lebaran. Sangat sepi ya di hari raya Lebaran atau Idul Fitri ini, kota Denpasar sangat sepi teman-teman. Kita akan lanjut lagi perjalanannya, sekalian kita melihat situasi update di kota Denpasar. Baru ada yang akan berangkat untuk sholat id di titik nol kota Denpasar dan di beberapa alun-alun atau di beberapa masjid besar yang ada di kota Denpasar. Kita akan lanjut lagi perjalanannya untuk menuju ke daerah Tabanan mungkin. Mari kita ngopi pagi di suasana pedesaan di kesempatan hari H perayaan Hari Raya Lebaran 1447 Hijriah di tahun 2025 ini teman-teman semuanya. Oke, kita akan lanjut dulu perjalanannya. Cukup sepi ya teman-teman jalurnya, seperti yang teman-teman bisa lihat di video di jam 7 pagi. Jadi mungkin warga masyarakat masih mempersiapkan acara untuk ibadah sholat Idul Fitri di beberapa spot-spot yang sudah disiapkan oleh pemerintah kota Denpasar, di beberapa masjid-masjid agung juga yang ada di kota Denpasar teman-teman. Dan lalu lintas pagi ini cukup lenggang. Sepi sekali teman-teman. Biasanya kalau jam 7 tuh umroh kesiangan berangkat tuh udah rame, tapi ini sepi banget. Kita beli bensin dulu ya, umroh lupa tadi ada SPBU, lupa mampir. Kita mau isi bensin dulu sebelum kita lanjut lagi perjalanannya. Dari Jalan Gatot Subroto Barat, Kota Denpasar, kita beli bensin dulu, nanti kita akan sambung lagi konten perjalanan kita teman-teman semuanya. Dan inilah jalur di jalur lintas Sukoraminoto. Waduh anjingnya nih lain-lain, yellow. Inilah jalur di Terminal Ubung teman-teman. Bisa terlihat, oh masih ada yang mau mudik nih atau mau traveling di kesempatan long weekend cuti bersama Lebaran. Sangat sepi ya. Dan nanti umroh akan update, ada beberapa juga wisatawan yang datang trip ke Bali. Tuh dari Medan teman-teman, plat BK, Kijang Innova plat BK ke Bali. Wih luar biasa, tripnya jauh banget. Jadi memang tidak seramai seperti sebelumnya di tahun lalu wisatawan domestik yang berkunjung ke Pulau Dewata Bali, karena mungkin wisatawan domestiknya itu sudah jenuh karena Bali itu macet. Terus ya mungkin beberapa spot wisata itu kebersihannya kurang terjaga, seperti itu, seperti Pantai Kuta itu kebersihannya kurang terjaga, susah untuk mencari spot-spot foto instagramable lagi di Pantai Kuta, seperti itu. Mungkin mereka juga sudah pernah ke Pantai Melasti atau Pantai Pandawa, jadi mungkin sudah jenuh ya, mungkin ingin merasakan sensasi baru berwisata atau trip ke Pulau Lombok mungkin salah satu contohnya, atau mungkin bisa saja ke luar negeri, ke Singapura atau mungkin ke Korea, karena tiket pesawatnya ke Singapura lebih murah daripada tiket pesawat dari Jakarta ke Bali. Seperti itu teman-teman semuanya. Aneh ya. Oke, kita akan lanjut dulu perjalanannya untuk menuju ke daerah Kabupaten Tabanan. Nah ini di depan nanti kita akan melewati pool base Gunung Harta teman-teman. Tuh sedikit yang berangkat. Kalau kemarin umroh sempat lewat tapi umroh nggak konten, itu rame banget di pool base nya Gunung Harta, orang mudik teman-teman. Dan sekarang karena pas hari H itu sudah terpantau sepi ya.
Kita sudah keluar dari kota Denpasar untuk memasuki Kabupaten Badung. Di tapal batas ini, tuh bisa dilihat teman-teman, tapal batasnya di sebelah kiri. Dan kita akan memasuki Kabupaten Badung. Wah, panoramanya teman-teman semuanya. Estetik asik ya di depan. Di persawahan yang ada di sebelahnya Puspom Badung. Tapi sayangnya padinya mungkin kemarin kena angin kencang, jadi padinya lagi tertidur pulas nih teman-teman. Tapi panoramanya, wih, di estetik asik tuh seperti yang teman-teman bisa lihat ya, di perbatasan kota Denpasar, di perbatasan antara Puspom Badung dengan persawahan estetik asik yang ada di jalur lintas Jalan Raya Sempidi teman-teman. Oke teman-teman, maunya umroh ke arah Tabanan, tapi karena di sana masih mendung, kita coba untuk eksplor di Badung Utara dulu ya. Kita ambil ke kanan teman-teman, kita putar balik lagi. Kita akan coba eksplor melewati jalur lintas Mengui. Mudah-mudahan nanti gunungnya masih bisa terlihat. Karena kebetulan di arah barat itu menuju ke Tabanan masih mendung, mungkin masih hujan di sana. Tadi umroh juga sempat lihat arah kendaraan dari kontraflow atau arah berlawanan itu menggunakan jas hujan dan ada beberapa mobil yang basah. Oke, kita akan coba potong di sini dulu, mencari matahari pagi sebelum kita lanjut nanti eksplor ke Tabanan teman-teman. Polres Badung, Rim Truk Sulawesi teman-teman. Oke teman-teman, dan ini kita sudah mulai memasuki jalur pedesaan tuh, panorama gunungnya. Widih, estetik asik, sangat-sangat luar biasa. Di padinya juga sudah mulai keluar buahnya, mau menguning teman-teman. Di kesempatan pagi hari ini di jalur lintas Desa Beringkit menuju ke Desa Penarungan. Tuh, widih, estetik asik, panorama pedesaan sawah. Oke ya, dari area Beringkit kita menuju ke Penarungan teman-teman. Kebetulan sawahnya di sini sudah menghijau. Padinya udah sekitar 20-30 cm. Mungkin nanti di depan kalau ada spotnya yang bagus, Om akan berhenti sejenak untuk menerbangkan drone. Tuh, jalurnya sepi, udaranya sejuk di suasana pedesaan. Oksigennya banyak teman-teman. Beginilah Ramadan ride kita. Lebaran ride teman-teman. Karena ini sudah hari hanya lebaran ya. Kita lebaran ride-nya merayakannya di suasana pedesaan. Tuh sawahnya. Estetik asik suasana pedesaan menuju ke Desa Penarungan. Desa Adat Gulingan. Nah, ini masih di Desa Adat Gulingan. Sebentar kita akan di depan memasuki Desa Adat Penarungan teman-teman semuanya. Ada anjing-anjing yang banyak bercanda di pinggir jalan. Jadi kita harus hati-hati ya. Tuh Gunung Agungnya, Gunung Batur ujungnya kelihatan sangat-sangat luar biasa. Gunung Batu Karu, Gunung Sanggyang terlihat jelas dari penglihatannya umroh di kesempatan pagi hari ini di jalur lintas ini teman-teman. Dan di depan kita akan memasuki Desa Bahe teman-teman, yang berada di Kabupaten Badung, Kecamatan Mengui. Tuh suasana persawahan slow living di pinggir sungai. Ada bapak-bapak yang sedang membawa padang untuk pakan sapi teman-teman, sangat-sangat luar biasa. Izin Pak, Om mau salib dulu ya Pak. Suasana pedesaan yang estetik asik kesempatan pagi hari ini, dan kita bisa menikmati panorama Gunung Batu Karu, pegunungan gugusan gunung yang ada di Kabupaten Tabanan. Dan mungkin nanti kalau kita melewati jalur lintas Desa Ayunan, kita akan melihat panorama Gunung Batur, Samar-Samar, dan Gunung Agung teman-teman. Tuh panoramanya estetik asik ya. Ih, mantap. Oke teman-teman, jadi kita potong tadi dari Penarungan menuju ke Desa Sobangan. Di sini ada jalur estetik asik tuh, jalur subak. Tapi sawahnya baru ditanam, mungkin nanti next kita akan coba untuk eksplor ke sana. Nah, dari Sobangan kita akan menuju ke daerah Bahe.
Mengui teman-teman, dan kita akan coba lagi untuk eksplor ke area Tabanan sebelah barat dari Kabupaten Badung. Kita akan menuju ke Tabanan untuk eksplor suasana pedesaan di Tabanan. Mudah-mudahan nanti cuacanya mendukung. Sepertinya masih agak mendung, tapi tidak sepekat tadi waktu Om Bro mengambil keputusan untuk eksplor Badung Utara dulu. Oke ya, kita akan coba eksplor di Kabupaten Tabanan. Kita lanjut dulu ya teman-teman semuanya. Oke teman-teman, jadi saat ini kita sudah tiba di Jalan Raya Alas Kedaton Belayu teman-teman. Aduh, tuh ada pelangi teman-teman, bisa terlihat di sebelah kiri. Mudah-mudahan bisa terekam di kamera ya. Sangat-sangat luar biasa estetik asik di kesempatan pagi hari ini. Di sebelah kiri objek wisata Monkey Forest Alas Kedaton teman-teman, dan kita sudah melewati Jalan Raya Alas Kedaton dan kita akan menuju ke Kota Tabanan, dan kita akan lihat situasi update-nya di Kota Tabanan teman-teman semuanya. Ya, jadi saat ini kita sedang berada di Desa Banjaranyar, daerah Sanggulan sih kalau Om Bro kenalnya itu di daerah Sanggulan nih teman-teman. Jadi di sini kalau teman-teman yang ingin membeli rumah di Bali, itu biasanya rumah subsidinya itu di daerah sini teman-teman, di daerah gedung DPRD atau Perumnas Kota Tabanan di sebelah kanan. Nah ini kalau teman-teman mau tuh jalurnya teman-teman, itu adalah jalur untuk ke Perumnas atau perumahan subsidi yang ada di Kota Tabanan. Oke, kita akan lanjut dulu untuk menuju ke Kota Tabanan, melihat situasi update-nya di kesempatan pagi hari ini di Hari Raya Lebaran tahun 2025 teman-teman. Selamat datang di Kota Singasana. Oh ya, nama kotanya bukan Kota Tabanan lagi, kabupatennya Tabanan, tapi nama kotanya sudah berubah teman-teman. Namanya adalah Kota Singasana. Jadi nanti biar teman-teman dan Om Bro juga terbiasa ya. Kalau dulu kabupatennya Tabanan, kotanya Kota Tabanan. Kalau sekarang kabupatennya kabupatennya Kabupaten Tabanan, nama kotanya adalah Kota Singasana. Jadi kalau di Klungkung itu kabupatennya Kabupaten Klungkung, kotanya Kota Semarapura. Kalau di Karangasem itu kabupatennya Karangasem, kotanya Amlapura. Kalau di Jembrana itu kabupatennya Jembrana, kotanya Negara teman-teman, Negara seperti itu. Nah inilah dia jalur Kota Singasana Kabupaten Tabanan, yang mana sekarang sudah estetik asik ya penataannya. Rumah jabatan Bupati, widih mantap. Kantor Bupati bersebelahan teman-teman. Kantor Bupati Tabanannya dengan dekorasi arsitektur khas Bali yang sangat-sangat luar biasa. Kita berhenti lagi lampu merah teman-teman. Nah itulah kenapa kalau Om Bro tuh agak kritis sedikit, misalnya kayak di daerah Canggu, di kontennya Om Bro kemarin yang di Instagram yang sempat viral mungkin di beberapa minggu yang lalu ya, saat konten ini tayang. Jadi gitu Om Bro tuh agak kritis teman-teman, karena Om Bro tuh sangat ingin karakter daripada Pulau Dewata Bali ini tetap menjadi Pulau Dewata Bali yang dikenal oleh wisatawan. This is Bali, bukan luar Bali seperti itu. Jadi kenapa Om Bro itu selalu agak kritis mengkritisi pembangunan yang sangat masif di Pulau Dewata Bali, yang sudah tidak lagi menerapkan konsep-konsep Trihita Karana, tidak lagi menerapkan konsep-konsep arsitektur khas Pulau Dewata Bali teman-teman, karena itu akan menghilangkan karakter daripada Pulau Dewata itu sendiri. Kenapa Om Bro itu ingin gimana sih caranya para arsitektur itu mengarahkan investor itu untuk tetap menggunakan gaya bangunan atau gaya arsitektur khas Pulau Dewata Bali, walaupun itu nantinya dikombinasikan dengan konsep bangunan modern seperti itu. Tetapi harus tetap ada ciri khas bangunan Balinya seperti atap limas, ada ukiran khas Bali, ada bata eksposnya, ada palimanannya, ada parasnya seperti itu. Jadi kalau di Indonesia itu yang memang karakter rumah atau bangunan yang memiliki karakter itu adalah di Jogja dan di Pulau Dewata Bali. Untuk di hampir semua wilayah provinsinya teman-teman. Contoh misalnya di daerah istimewa Yogyakarta itu hampir semua memiliki karakter di sana, dengan candi bentarnya, dengan gapuranya. Kalau di Bali juga harus tetap memiliki karakter agar tidak berubah, agar tidak menghilangkan ciri khasnya Pulau Dewata Bali. Seperti itu sih kalau sarannya Om Bro. Tadi kita sudah melewati ya, karena Om Bro cuap-cuap, tadi kita sudah melewati juga Kota Tabanan, dan kita akan keluar Kota Tabanan untuk menuju ke suasana pedesaan teman-teman.
Tuh seperti patung di depan. Memiliki ciri khas itu lebih baik daripada tidak memiliki ciri khas. Memiliki karakter itu lebih baik daripada tidak memiliki karakter kalau menurut Om Bro, teman-teman. Kenapa Kang Deddy Mulyadi juga di daerah Purwakarta itu beliaunya waktu menjabat sebagai bupati di Purwakarta itu membangun karakter kota Purwakarta itu agar lebih mudah diingat seperti di daerah Bali atau di daerah Yogyakarta. Membangun karakter kotanya, membangun karakter masyarakatnya seperti itu. Nah ini dia Pasar Dauh Pale di Tabanan, teman-teman. Cukup ramai di kesempatan Hari Raya Idul Fitri. Mungkin ada yang belum berbelanja untuk nanti kita halal bihalal, jadi dia berbelanja saat ini sepulang dari sholat Idul Fitri. Ya cukup ramai ya Pasar Dauh Pale Kota Tabanan. Dan sebelum kita keluar dari Kota Tabanan, kita akan melewati terminal persiapan namanya, teman-teman. Ada warung Men Seduh di sana, warung Men Seduh. Dan di depan ini adalah terminal persiapan yang merupakan terminal transit di Kabupaten Tabanan bagi teman-teman yang ingin backpackeran atau trip ke Pulau Dewata Bali dan ingin eksplor Kota Tabanan, teman-teman, Kota Singasana di Kabupaten Tabanan, teman-teman bisa turun di terminal persiapan yang masih belum ada penataan. Mohon nanti Pak Bupati biar bisa ditata terminal persiapannya agar lebih baik dan bersih. Oke ya, kita lanjut dulu perjalanannya teman-teman semuanya. Jadi dari terminal persiapan itu tembusnya di sebelah sini, teman-teman. Tembusnya di Jalan Raya Denpasar Gilimanuk. Selamat jalan Singasana menanti, asik. Singasana menanti. Menarik nan tentram. Biasanya kan berseri. Bali itu bersih, aman, lestari, indah. Nah ini dia jalur lintas nasional Jalan Raya Denpasar Gilimanuk dari terminal persiapan tadi untuk menuju ke Desa Samsam. Bro akan melewati jalur Batu Haji karena sudah lama kita tidak eksplor Batu Haji. Kita akan lihat situasi update di sana sebelum nanti kita eksplor lagi ke daerah Keramitan dan beberapa jalur-jalur pedesaan yang ada di Kabupaten Tabanan. Mumpung libur, teman-teman, dan sebelum Om Bro mungkin nanti di setelah konten ini tayang, mungkin Om Bro nanti sudah berangkat ya ke daerah Indonesia Timur untuk menikmati cuti bersama Lebaran yang cukup panjang, sekitar 1 mingguan, untuk eksplor bersama Supermam di daerah Bali Timur, Indonesia Timur, teman-teman. Asik. Oke, kita lanjut dulu perjalanannya. Oke teman-teman semuanya, jadi saat ini Om Bro sudah berada di Desa Batu Haji di Subak Gerbang Indah Serasi di daerah Kabupaten Tabanan. Om Bro mau berhenti dulu di sini, mau coba terbangkan drone, teman-teman. Sepertinya estetik asik ya. Atau nanti di depan aja deh. Sawahnya sudah mulai keluar padinya, sangat-sangat luar biasa. Lama sudah nggak lewat jalur ini, ada sekitar 3 bulan. Om Bro udah kangen sekali dengan suasana pedesaan di jalur lintas Desa Batu Haji, yang mana jalur ini adalah biasanya starting pointnya Om Bro kalau Om Bro menuju ke Jatiluwih, melewati jalur Desa Batu Haji, melewati Desa Timpak, melewati Desa Penebel, Subak Piak, baru Om Bro ke Jatiluwih. Itu biasanya berlawanan arah. Kalau biasanya teman-teman datang dari Kota Tabanan, dari Penebel, nah kalau Om Bro datang dari Subak Piak untuk menuju ke Jatiluwihnya. Estetik asik suasana pedesaan di Subak Gerbang Indah Serasi Desa Batu Haji. Mudah-mudahan nanti gunungnya bisa terlihat full kembali karena cuacanya berawan. Tadi dari Denpasar tuh Om Bro agak ragu karena mendungnya pekat banget. Ternyata sekarang sudah mulai berangsur-angsur cerah, teman-teman. Isi Pak. Nah ini pohon kelapa, teman-teman semuanya. Kelapa gading di jalur lintas Gerbang Indah Serasi, Subak Gerbang Indah Serasi. Ya, kenapa suaranya gemeteran Om Bro? Takut bukan jalannya, teman-teman. Jalannya serehe nih. Jadi karena Om Bro live motovlogging,
Suaranya agak gemetar, bukannya takut ya kalau teman-teman nanti, oh suaranya kok gemetar, Om takut, bukan. Wih di panoramanya teman-teman, estetik asik di jalur lintas ini di Desa Batu Haji itu gunungnya, wih di luar biasa. Nah, kalau kita mau motong ke Desa Timpak, teman-teman bisa lewat di jalur ini teman-teman semuanya. Tuh, bisa lewat jalur ini, itu bisa tembus di Timpak. Tapi Om mau lewat jalur yang satunya lagi. Mudah-mudahan jalannya di depan nggak jebol ya. Karena beberapa waktu yang lalu waktu Om lewat sini jalannya sempat jebol, dan mudah-mudahan saat ini jalannya aman-aman saja dan tidak jebol. Tuh panorama gunungnya, widih, estetik asik teman-teman. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Jadi kita akan menuju ke Desa Timpak dulu, melewati jalur lintas Batu Haji. Tapi nanti kita akan lewati Subak lagi teman-teman. Kita akan melewati jalur persawahan lagi di depan. Jadi bagi teman-teman semuanya yang penasaran ini jalurnya di mana, nanti Om akan cantumkan pin Google Maps-nya di deskripsi ya, bagi teman-teman nantinya yang ingin explore sebelum terlambat. Sebelum ini nanti semuanya berubah menjadi pemukiman, alih fungsi lahan, kita nikmati dulu Pak suasana pedesaan di Desa Batu Haji. Karena kalau teman-teman ketahui di Desa Batu Haji ini sudah banyak sekali terjadi alih fungsi lahan dari persawahan, dari kebun menjadi perumahan teman-teman. Ya, jalan aspalnya sudah habis. Kita akan melewati jalur Subak kembali. Mudah-mudahan jalannya tidak putus, Bu. Oke, kita lanjut dulu teman-teman. Dan mudah-mudahan sawahnya sudah ditanami ya. Di jalur ini, oh sudah mulai ditanami teman-teman. Tuh, jalur suasana pedesaan di Desa Batu Haji menuju ke daerah Kesiut untuk menuju ke Timpak teman-teman semuanya. Estetik asik. Gunungnya tuh bisa terlihat ya. 3 gugusan gunung di Kabupaten Tabanan, 4 gugusan malahan di Kabupaten Tabanan, yaitu Gunung Batu Karu dan kawan-kawannya. Sangat-sangat luar biasa teman-teman semuanya. Di kesempatan pagi hari ini Om sendiri menikmati suasana pedesaan yang estetik asik. Tuh, ini luar biasa. Panoramanya teman-teman, estetik asik. Pak, mungkin nanti di depan kita akan berhenti untuk menerbangkan drone dulu ya teman-teman. Sembari sebat dulu karena mulut sudah mulai asem. Jadi kalau sebatnya sekarang bisa sembarangan teman-teman karena sudah lebaran. Kalau kemarin-kemarin tuh Om sebatnya itu agak sembunyi-sembunyi, karena kita menghargai juga kan saudara-saudara kita umat muslim yang sedang berpuasa. Jadi kita sebatnya sembunyi-sembunyi. Oke, kita coba ngeres di sini dulu, kayak estetik asik nih tempatnya teman-teman. Ih, estetik asik.
Pak Sira dadosnya Pak? Pak Suari dia. Pak Suari, nggih. Wenten nasi beguling terkenal di Denpasar, nasi beguling Suari nih kok. Yang kesanglah simpang Pak nggih. Iya. Punapi mungkin untuk sawah apa hasil? Yan niko yan paminga umpama selamat nah 80 kilo per aro nggih. Iya. 100 meter teman-teman, 100 Iya. meter persegi Itu satu aro bisa jadi 80 kilo. 80 kilo. Kalau cuaca jelek Waktu jelek itu sampai 50 nggih. Kalau di Canggu sebenarnya bagus nggih sawah. Bagus di Canggu. Satu aro bisa satu Satu kuintal. kuintal. Mungkin pun dados villa sami soalnya diko. Makin di kompon ada gila. Oke ya, kita lanjut lagi. Pas dapat momen airnya lagi penuh teman-teman, lagi dibuang ke sungai. Dan kita akan lanjut lagi perjalanannya. Hati-hati, ada jalan jebol. Aduh, mudah-mudahan bisa dilalui ya. Bu, ini sawahnya baru ditanam. Ada yang sebagian masih ditanami jagung, karena mungkin menanam jagung lebih menjanjikan hasilnya daripada padi. Dan di depan sini kita masih akan menikmati panorama persawahan yang estetik asik tentunya.